Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi seorang YouTuber pemula itu kita tidak harus mempunyai ilmu yang pintar dan juga kita tidak harus mempunyai HP yang mewah ya. Selagi kita masih mau belajar dan terus belajar, insya Allah channel kita itu akan bisa cepat berkembang dan video-video kita itu akan mudah mendapatkan rekomendasi, sehingga video kita itu akan mudah juga mendapatkan penonton yang alami. Pasti video kita yang sepi bisa jadi ramai ya. Nah, maka dari itu buat sahabatku para YouTuber pemula, kita wajib pahami bagaimana sih cara video-video kita itu direkomendasikan oleh YouTube. Jadi apabila kita paham, nanti kita bisa pelajari, oh ternyata kekurangan di video-video kita itu seperti ini. Nah, di sini buat sahabatku akan Abah jelaskan ya. Karena YouTube sudah memberikan kepada kita informasi bagaimana sih cara YouTube untuk merekomendasikan video kita. Kita coba buka analitik ya. Di analitik kita buka di bagian seperti ini ya. Pelajari YouTube merekomendasikan konten ya. YouTube akan memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita buka di sini, nah, rekomendasi didasarkan pada sejumlah faktor. Nah, faktor utama adalah dari penonton. Anda adalah faktor utama di balik rekomendasi tersebut. Penonton kunci utama yang akan merekomendasikan video-video kita. Nah, kalau kita geser di sini, kita coba lihat apakah video Anda tampil lebih menarik dengan konten-konten yang lainnya yang satu tema pastinya ya. Di sini ada beberapa konten. Nah, konten ini yang pasti pesaing di channel kita. Apakah pembuatan thumbnail kita itu memang sudah menarik dengan penonton akan mengklik video kita? Nah, di sini kita wajib pelajari, oh ternyata thumbnail kita itu kekurangannya seperti ini nih. Nah, kalau kita geser lagi, klik di sini, apabila kita melihat tampilan seperti ini, apakah penonton mengklik video Anda? Nah, di sini dijelaskan ya. Setiap 100 kali thumbnail Anda ditampilkan, penonton mengklik hanya 6 kali. Nah, di video saya itu kalau YouTube merekomendasikan thumbnail saya kepada para pengguna YouTube hanya 6 kali dalam 100 kali ditampilkan ya. 6 kali diklik ya. Nah, maka dari itu buat sahabatku, usahakan yang paling penting itu adalah thumbnail ya. Thumbnail ini akan mempengaruhi ya video kita itu bisa mudah direkomendasikan. Nah, lalu kalau kita bisa geser lagi, nah di sini apakah video Anda menarik orang untuk terus menonton? Nah, video kita itu di saat dibuat 10 menit, lalu penonton menonton hanya 2 menit atau 3 menit, itu sulit untuk video kita direkomendasikan. Kenapa? Karena ya pastinya ya, kalau video kita durasi 10 menit dan ditonton hanya 2 menit, itu performa video kita itu memang jelek. YouTube sudah menjelaskan di sini, apakah video Anda menarik orang untuk terus menonton. Dari video saya yang 10 menit itu ditonton 4,30 detik. Jadi penonton saya itu menonton video saya rata-rata 4,5 menit ya. Jadi bilang 5 menit ya. Nah, lalu beberapa video yang durasi 10 menit yang populer itu ditonton lebih dari 5 menit ya. Jadi video saya yang memang lagi populer itu ditonton rata-rata 5 menit. Nah, 5 menit lebih ya. Nah, usahakan sahabat semua di saat mungkin menonton video kawan-kawan kita, itu durasi itu sangat-sangat berpengaruh ya pada video kita. Usahakan tonton semaksimal mungkin. Kalau videonya durasi 10 menit ya, kita setidaknya tonton 8 menit ya. Itu untuk saran dari Abah sih ya. Silahkan mau dipakai atau tidak ya. Lalu kita geser lagi di sini. Apakah penonton menikmati video Anda? Nah, penonton melihat lebih banyak video yang mereka sukai dan dibagikan dan respon secara positif dalam survei YouTube. Nah, YouTube akan merekomendasikan video kita nih apabila video kita itu sudah banyak yang membagikan video kita, lalu sudah banyak memberikan survei ini kepada kita ya. Video-video apabila video kita muncul di beranda, lalu ada survei, di situ kan ada muncul tampilan bintang-bintang seperti ini ya. Usahakan sahabat semua pilih bintang. Video ini terbaru, ataupun video ini sangat berguna, ataupun video ini sangat bermanfaat. Itu akan mempengaruhi video kita direkomendasikan juga ya. Usahakan di saat ada survei ya, walaupun video kawan kita itu kita pilih kasih bintang saja ya, itu akan mempengaruhi
video kawan kita juga direkomendasikan. Lalu kalau kita geser, jangan lupa orang juga dipengaruhi oleh, nah pertama, minat topik ya. Minat topik itu paling penting ya. Topik di video kita itu tentang apa sih? Kalau memang topiknya tentang masak ataupun tentang mukbang, itu penonton yang mungkin konten masak itu akan terus menonton video-video kita ya. Lalu yang kedua, kompetisi ya. Apakah ada video lain yang topik sama yang bisa mereka tonton? Nah, jadi ini adalah yang kedua, kompetisi itu adalah pesaing-pesaing di channel kita. Kalau memang pesaing-pesaing di channel kita memang lebih menarik dari cara pembuatan thumbnail, dari cara pembuatan judul, dan dari cara pembuatan videonya, mungkin ini video kita akan kalah bersaing ya, sulit juga mendapatkan rekomendasi. Lalu kalau kita bisa, di sini kita lihat di paling bawah, tren musiman. Tren musiman itu adalah, bisakah Anda mengubah konten agar sesuai dengan berbagai minat sepanjang tahun? Nah, kalau ini ya, yang paling bawah adalah tren musiman, itu konten yang mungkin lagi musim. Seperti saat ini nih, musim hari raya Ramadan ya, pastinya banyak konten-konten yang mungkin membahas tentang Ramadan, seperti konten masak untuk masak sahur ataupun untuk berbuka puasa. Itu kan konten-konten musiman. Seperti kalau hari raya Idul Fitri, itu kan konten-konten musiman ya. Tahun baruan ataupun hari raya Imlek dan yang lainnya itu musiman. Nah, kalau kita pelajari, mungkin ini untuk kita bisa mempelajari. Nah, kita bisa memperbaiki lagi thumbnail di sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat tip terbaik untuk thumbnail Anda. Nah, di sini pun YouTube menjelaskan tip yang terbaik untuk kita bisa membuat thumbnail supaya menarik minat penonton. Kita bisa buka. Thumbnail membantu menarik perhatian penonton. Itu sudah jelas-jelas YouTube menjelaskan thumbnail itu akan betul-betul memikat penonton untuk mengklik video kita. Maka kalau pembuatan thumbnail kita asal-asalan, penonton akan melewati video kita. Walaupun video kita bagus, tapi pembuatan thumbnail tidak menarik, video kita akan sulit mendapatkan rasio klik ya. Nah, kalau kita bisa melihat thumbnail berikut performa terbaik, ini di channel saya pastinya ya. 3 thumbnail ini yang memang lagi tren ya di channel saya, itu akan sering mendapatkan rasio klik. Kalau kita bisa melihat berikut cara agar thumbnail Anda tampil lebih menarik, kita bisa pelajari lagi. Nah, ini mungkin ya, pastikan jelas, mudah dibaca. Di saat kita membuat thumbnail, usahakan kita buat thumbnail yang betul-betul yang jelas tulisannya, yang mudah dibaca, dan suasana thumbnailnya itu betul-betul cerah ya. Itu akan mempengaruhi video kita bisa mendapatkan rekomendasi. Maka dari itu, cukup pelajari hal seperti ini untuk para YouTuber pemula agar konten sahabat semua bisa mendapatkan banyak penontonnya. Ini pelajaran penting buat kita ya. Jangan sampai kita abaikan. Karena kalau jadi YouTuber pemula, kalau kita tidak mau mempelajari hal ini, sulit video kita direkomendasikan. Ayo kita bersaing dengan video-video yang satu tema dengan channel kita. Kita pelajari, oh cara pembuatan thumbnailnya seperti ini. Oh cara pembuatan kontennya seperti ini. Oh cara pembuatan judulnya seperti ini. Kita cukup pelajari hal seperti itu. Semoga bisa bermanfaat ya, sharing dari Abah. Dan ayo tetap semangat belajar, jangan sampai menyerah di saat video-video kita sepi. Tetap berjuang bagaimana caranya video kita itu bisa kembali ramai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.